Jangan dekat atau jangan datang kepadaku lagi. Aku semakin tersiksa karena tak memilikimu. Ku coba jalani hari dengan pengganti dirimu. Tapi hatiku selalu berpihak lagi padamu. Mengapa semua ini terjadi kepadaku? Tuhan, maafkan diri ini yang tak pernah bisa menjauh dari angan tentangnya. Namun apalah daya ini bila ternyata sesungguhnya aku terlalu cinta dia. Tapi hatiku selalu berpihak lagi padamu. Mengapa semua ini terjadi kepadaku? Tuhan, maafkan diri ini yang tak pernah bisa menjauh dari angan tentangnya. Namun apalah daya ini bila ternyata sesungguhnya aku terlalu cinta dia. Aku terlalu cinta dia. Hai Healthy Friends. Apa kabar Healthy Friends yang ada dimanapun? Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Ya, Ya udah kalian pasti mau- nontonnya malam Iya. lah. Cuman kita kan pengen aja nyapa ya. Ya benar-benar. Ya. Kalian boleh nonton Dokter Bilang premiernya setiap Kamis jam 8 malam. Betul. Cuman kalau nggak sempet boleh kapanpun ya. Betul. Boleh kapanpun. Paling enak tuh kalau nonton dokter bilang itu sambil sarapan. Bener. Jadi kan ada info menarik. Oh, iya, bener-bener. Atau sambil mau sebelum tidur juga, oh jadi besok gue bisa bikin ini, bikin itu, gitu. Tapi Paling memang bener. semenjak aku nge-hostin Dokter Bilang ini Jadi semua nama pinter kan? Nama pinter pasti ya. enggak, semua aktivitasku ya terfokus sama ini sih sebenarnya. Asisten aku, silakan masuk. Jogetnya dari bawah kan di sini. Nah, Joget, dia juga bisa. Ini jadi suster loh, Oh, ini ya. Jadi iya. perawat mas suruh joget. Oh iya. Ini Beda perawat ya? aku, silakan Halo. masuk. Nggak boleh salaman, nggak Oh, boleh nggak salaman. boleh ya, nggak Kita boleh. lagi social distancing, Oh, iya. dari jauh aja. Jarak 2 meter, apalagi lo agak maju, jadi lo agak lebih mundur. Gini loh. Kamu tahu nggak ilmu mempererat satu komunikasi itu chemistry perlu dibangun. Iya tahu. Apa kabar mas? Agak maju lagi, Iya. lagi. Nah, tapi segini nih. Nah. Gini aja. Gak enak. Tetap Iya, gua harus gitu. di tengah. Dah. Iya. Asli ini gua bayar 3 kali lipat gaji lo. Jadi lo jangan macam-macam, bisa di tengah. Ya, kasih musik romantis boleh. Romantis. Dek Kiki. Iya abang.
Bagus kan? Asisten gue Kamu tahu nggak? canggih. 3 hal di dunia ini yang tidak terhitung. Apa Mas? Apa tuh? Suwe-suwetan. Bentar, kamu tuh kalem, tuh sosoknya kalem gitu loh. Oh, Tenang, kalem. Ya tenang, kan santai, kalemnya santai. begitu gak apa-apa, Iya, gak iya, apa. iya, Tadi iya. habis Iya, dikasih iya. obat cacing sama Oh, iya. dokter. Iya, jadi masih berefek ya. Ya gak apa-apa. Ayu cacing. Gak apa-apa. Obat cacing. Yang keren gitu loh, vitamin apa. Oh. Justru obat cacing dulu, jadi cacingnya biar keluar. Jadi kalau vitaminnya bagus. Udah benar. Dek Kiki, Iya. tahu nggak 3 hal di dunia ini yang nggak terhitung? Apa Tahu nggak? tuh? Iya. Tahu nggak? Apa? Apa? Yang tidak terhitung itu bintang-bintang di langit, ikan-ikan di lautan, dan cintaku padamu nggak terhitung, Bang. Waduh. Gak apa-apa, istrinya nonton. Ntar lagi. Tenang aja. Syukurin. Habis ini pulang tidur di garasi lu. Istriku masih pakai 3310, nggak ada YouTube. Ciri-ciri suami pelit. Iya juga ya. Masa 2020 istri kasih Nokia Emang. 3310. Dokter, Ah. ini barusan ada yang masuk, banyak yang mau konsul online. Oh konsul online. Iya. Ngomongin apa? Ngomongin tentang menumbuh kembangkan potensi anak. Oh kita ngomong anak-anak. Nah ini tugasnya dia. Iya. Jadi gue nggak usah pakai acara banyak mikir ketemu sama pasien. Udah ada asisten gue. Oh, enak ya. Jadi asisten gue udah memfilter dari 80.736 pertanyaan. Siap. Banyak Dok, yang banget, akan Dok. Oh iya dong, banyak. Jadi hari ini kita akan bahas anak-anak ya. Iya. Banyak yang request ya. Oke. Terima Betul kasih asistenku. sekali. Aku akan Oke. siap-siap mikirin bintang tamu, mikirin dokter yang akan kita undang ke sini. Oke. Siap. Kalau ada konsultasi lagi, kasih tahu ya. Oke, dokter. Langsung ke aku, jangan ke dia. Iya. Bahaya. Oke? Jangan ya, dok. Jangan, langsung ke aku aja. Ini bagian apa? Bagian jaga keamanan, hansip Dia dong. kan kasih masalah terus ke kita. kasih Iya, kasih masalah. Kalau bisa di belakang klinik kasih kos-kosan dong. Tuh kan macam-macam. Buat istirahat, kalau kita kan misalnya ada pasien panjang sampai malam. Ini Kan harus lembur. Asisten aku nih ini loh, jauh loh, nggak di Jogja tinggalnya loh. Apa jauh? Pakai paspor ke Jauh apa? Maksudnya hari ini ada pasien, besok nggak ada. besok ada. Jauh. Jaraknya jauh. Jauh waktunya ternyata. Oke, healthy Yang pasti sehat. Kita masih di Dokter Bilang, senang-senang pasti sehat. Healthy Friends kayak tadi udah kita bahas di segmen 1, kita pokoknya hari ini bahas yang anak-anak. Ya, Dunia anak. betul. Gue ngundang senior gue, Mm-hmm. ya kan, sama ada pasien favorit gue juga. Oh gitu. Mas Ibeng harus kenal. Soalnya menurut gue Healthy Friends juga harus meniru nih cara pasien gue ini Mendidik iya, aktivitas setiap hari putrinya. sama anak-anaknya tuh oke banget. Jadi nggak kayaknya kalau jadi anaknya juga pasti lo happy banget. Oh, boleh Apa tuh nanti. dia masih pengen dapat anak yang ketiga lu? Coba gitu kita langsung cek gede, nanti kan? masih buka lowongan kakak nggak? Masuk kakak dia Pokoknya aja. gue ngeliat story-nya aja tuh ya Mas Ibeng ya. Suka nari bareng, Oh ya? suka activity outdoor gitu. Seru deh pokoknya. Siapa tuh Healthy Friends dia bisa niru juga. Benar. Coba ya, tadi si ASN gue udah, Dekiki kayaknya lagi jemput tuh di depan tuh. Kan kita kan kliniknya ini di lantai 5 ya, sekarang ya. Jadi mesti nunggu ke atas. Klinik kok pindah-pindah. Halo, nah ini Mas Ibeng. Oh iya, bener. Apa kabar? Monggo, duduk. Mas Ibeng duduk juga di bawah. Ya udah silakan dilanjutkan. Dek Kiki. Kiki tuh tugasnya banyak, lagi email apa gitu jangan Ya diganggu. kita punya urusan masing-masing dok. Sana urusin pasien. Yuk. Aduh agak susah. Makasih ya Dek Kiki ya. Iya, oke aku balik lagi. Udah Mas ninggal nomor Imai. WhatsApp kan Iya, tadi ya. iya. Makasih nanti aku hubungi lagi ya. Sama nomor Tiap hari ATM ketemu sekalian apa ya. yang dihubungi. Di sini aja. Ada aja. Banyak kerjaan Oh, Mari. Kerjaan. Emang susah kalau punya suster kenapa di internasional ya. Kerjaan lebih baik daripada Kenapa dokternya. di belakang ini dok? Enggak Ya, apa-apa, kan ini- kan distancing. Oke. Distancing. Jaga Kita jarak ya. Blockingnya enak kan. Sopir, kernet, penumpang. Woi bagasi. Salah. Mbak Mila apa Gitu deh. kabar? Kabar baik masuk. sekali. Udah lama lo gak ke klinik loh, ini aja bisa mampir. Dokter ini apa kabar nih? Oh ternyata Baik. ada asisten baru ya. Asisten baru, pokoknya lengkap sekarang. Iya, iya. Semenjak dia mengajukan co-host cewek dimarahin sama ibunya. Udah berani ngajak asisten cewek, ngajak pacar dulu ke rumah katanya.
Makanya dia nyuruh co-hostnya yang cowok. Oke. Iya. Ini kita mau lihat VT dulu ya, VT-nya. Oh, Kayak iya. aku udah tadi sempat bilang sama Healthy Friends. Jadi kalau aku lihat story-nya Mbak Mila kan seru tuh sama anak-anak di rumah. Coba kita liatin dulu deh ke Healthy Friends ya. Ya. Kita lihat dulu VT yang Ini berikut dia. ini. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. All girls all over the world. Original man, stunt man, pon your case, man. I love how all girls are move them body. And when you move your body, wanna move it nice and sweet and sexy. Alright, woman you cute, I don't need no makeup. Original cute body, you want me fun, but woman you cute, I don't need no makeup. Original cute body, you want me fun, but woman physically fit, physically fit, physically, woman physically fit, physically, woman you nice, sweet, fantastic. Bitch up on the ocean, that's a big Titanic. Woman you nice, sweet, fine, energetic. Bitch up on the ocean, that's a big Titanic. Woman you nice, sweet, fantastic. Bitch up on the ocean, that's a big Titanic. Woman you nice, sweet, fine, energetic. Bitch up on the ocean, that's a big Titanic. Come on, I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. Oh man, you cute. I don't need no makeup. Original cute body. You want make man man up. Oh man, you cute. I don't need no makeup. Original cute body. You want make man man up. Eyeliner. When your face a make man man up. Nose powder. When your face a make man man up. Lucky eyebrow. When your face a make man man up. Get a lipstick. When your face a make man man up. Oh man, you nice broad face and you nice lip. Make man flip and bust up them lip. Oh man, you nice and energetic. Bitch up on the ocean, that's a big titan. Oh man, you nice broad face and you nice lip. Make man flip and bust up them lip. Oh man, you nice and energetic. Bitch up on the ocean, that's a big titan. Woman, I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. Nah, itu tadi aktivitasnya Mbak Mila Rosinta. Ya, Ini dari workout bareng, Oh, gitu. sama pentas bareng, itu memang aku tanamin sih dari kecil gitu. Jadi Itu biar- sorry, dua-duanya yang pertama umur berapa anaknya? Yang pertama itu mau 4 tahun. Mau 4 tahun. Nah, yang kedua itu mau 2 tahun. Sama sih tadi cowok, seumuran. cewek semua. Cewek semua. Cewek semua, Dok. Aku cowok semua di Oh, rumah. kamu cowok semua. Rencana emang mau jangan, kita jangan. Bukan kan? Wah, wah, pertukaran jangan, anak. jangan. Jangan. Aku Ya kalau udah besok anak-anaknya pada kenal sendiri natural. Nah, itu nggak apa-apa. Gak apa-apa. Tapi kalau bapaknya bentuknya begini terus udah nyuruh, Mbak Mila mohon maaf. Saya sebagai temannya bilang gak usah gitu. Saya juga kayaknya jangan ya. Iya ya kan. Enggak. Itu Mila Art School. Mila Art Dance School. Dance Art School Dance itu sudah School. berapa lama sih? Mil Art Dance School itu dibangun dari 2015, tapi kalau yang Mil Art Dance Groupnya itu dari 2012. Jadi Udah lama loh. memang yang sekolah udah 5 tahun, yang grup udah 9 tahun. Gitu. Oke. Balik lagi ke tadi VT-nya aku masih penasaran. Apa namanya itu anak-anaknya pas latihan ikut latihan sendiri atau emang Mbak Mila lebih ke yuk kita sekarang waktu latihan gitu-gitu gimana sih? Jadi memang aku merefleksikan cara orang tuaku dulu ngajar aku gitu. Jadi memang dari kecil aku selalu diikutkan kegiatan ibu dan bapak nih. Oke. Khususnya ibu ya. Jadi kalau ibu syuting aku ikut. Terus misalnya ibu kemana aku juga ikut. Nah dari situ ternyata aku kayak berkaca gitu loh. Berkaca dalam arti secara otomatis naluriku untuk ikut kegiatan ibu tuh jadi seneng. Nah kebetulan ini kayak workout bareng, olahraga bareng, terus kayak nari bareng. Dia tiap hari lihat ke studio kan, lihat kegiatanku. Nah dari situ dia ngikutin dari roll depan, handstand, salto sampai ke jedot tuh juga ngikutin. Tapi dong. dia fun ya, maksudnya Fun. asik aja gitu. Ya, Asik-asik. Jadi memang dari kecil
sebisa mungkin aku berikan wadah untuk berekspresi, kesukaannya dia apa, kita asah dan memang ini sih apa namanya diajak bermain. Jadi memang nggak memaksakan. Jadi misalnya Yusri kamu harus masak gitu atau Baru misalnya masak gitu. gitu. Tapi kamu sukanya apa? Yuk kita ikutin. Atau misalnya biasanya Ya. anak kan meniru kita nih. Ya. Jadi misalnya Mas karaoke, pasti ntar anaknya ikutan Karaoke. karaoke. Nah. Nyontoinnya yang lain apa sih? Sepedaan, ini lagi sepedaan. Mas makan, Nge-MC kerjaan lu nge-MC. Karaoke-nya jangan dikelihatin. Oh iya, Mas makan kan pasti otomatis akan melihat gitu. Iya. Nah itu jadi memang anak tuh sangat meniru orang tuanya. Jadi memang aku ajak setiap hari berkegiatan di studio ataupun misalnya kebetulan siang ini nggak bisa ikut. Nah nanti secara otomatis dia meniru. Jadi di rumah tuh ngaca-ngaca sendiri nari Seru sih, atau seru. misalnya ngaca-ngaca sendiri nyanyi kayak gitu. Jadi memang Bahkan aku pernah lihat yang kayak dia lagi makeup tutorial. iya dia makeup tutorial Karena sumpah. ngelihat mamanya. Aku juga kaget banget. Manggilnya apa sih? Mama, bunda, ibu? Pinginnya bunda, cuma karena bisanya mama kan dari kecil, Oh, jadi iya. Jadi mama. Mama. Tiap hari makeup, terus dia pinjam, terus ngikutin dan kok bisa ya dia ya pakai eyeshadow sendiri, Itu terus keren apa sih, itu pensil alis sendiri, terus akhirnya aku bikinin tutorial dan memang jadi karya dia gitu. Jadi Ini nih yang bedain akhirnya orang tua yang dengan fun ngikutin sama yang larang-larang. Iya. Maksudnya pada saat tadi dia ngelihat ibunya dia ikut, ya biarin aja dikasih Iya, wadah bener ya. banget. Pada saat kita udah, itu punya mama, malah ntar takutnya jadi nggak pede. ya, jadi nggak dan ngapa-ngapa, memang takut. alat makeupku pasti pertama hancur ya, tapi menurutku namanya kreativitas, namanya pertama kali nggak apa-apa hancur dulu. Yang penting kan Dia dia mau explore, gitu. Yes, itu bener yang banget. Kan explore. bapaknya yang beliin. Iya, Yang mamanya iya nggak juga. apa-apa. Iya deh. Mamanya sebeli dirusakin lagi anaknya. Kita punya games baru lagi ya. Kita akan masuk ke gimmick jawab cepat. Biar nggak seru Ya, sama, ya. kita main game. Boleh, Main boleh, games boleh, dulu boleh. ya. Ya, Jadi ya, Mbak Mila silakan pilih dari dua pilihan. Pilihan cepat, jawab Yo. cepat ya. Oke. Jelasinnya nanti aja udah. Oke. Ya. Pertama, tradisional atau modern? Tradisional. Yang kedua, solo atau grup? Solo. Delanggu gitu enggak? Enggak. Klaten. Enggak. Karir atau anak? Bapaknya. Oh, ya. Dua-duanya, boleh gak sih? Boleh. Oh, Oh, boleh. ya jangan salah Harus satu. satu. Karir atau Ceritanya salah satu. Anak. Oke, keren. Ambil cerita. Lagi, ambil ada cerita. lagi nggak? Udah 3 doang. Oh, Oh, udah tiga tiga doang. doang. Tiga doang. Ya udah deg-degan nih. Ya, gua mah udah deg-degan Yang pertama aja. tadi tradisional atau modern, milihnya tradisional. Yes. Kenapa tuh? Karena basicku dari kecil itu tradisi, tradisi itu kan kayak refleksi diri kita ya, di mana kita tinggal, di mana kita besar. Nah, kita harus ngerti dulu tradisi kita, di mana kita lahir. Setelah kita punya jati diri, baru kita bisa belajar modern dan lain-lain. Karena Jadi itu ketika kita, basicnya ya. basic. Karena kalau kita membawa nama Indonesia ke luar negeri, kita harus punya identitas. Dengan ada identitas, kita akan jadi ini nih, Jadi beda, kaya, signature unik juga. dan lain-lain. Iya, Yes, signature, unik. betul Oke. banget. Yang kedua tadi jawabnya ada tradisional, modern, solo group. solo atau Solo grup. grup. Kenapa pilih solo? Sebenarnya Kalau grup baginya banyak ya. Tapi kan aja. Mbak Mila aja itu kan sukanya Punya grup, manajemen. Iya. sekolah. kebetulan aku menjalani dua-duanya, solo juga, tapi juga grup juga. Jadi memang kalau lebih simple, ketika nanti kita hingga tua, itu memang lebih simple Solo. solo Solo gitu. ya, Jadi atur mau sendiri. budgetnya mau berapapun kita Asik. bisa berkarya nih. Iya. Budget, ada Karena budgetnya. karya tuh juga pakai budget Yes, lagi. ada budget nggak ada budget kita bisa berkarya nih Oh, gitu. iya, iya. Tapi kalau grup memang lebih bagus sih karena memang kita mewadahi banyak orang, Cuma kreativitasnya kepalanya banyak, Cuma kebutuhannya kepalanya banyak, banyak. kebutuhannya banyak dan memang memanage orang untuk bisa sampai hati ke hati itu agak susah. Gitu. Satu visi, satu misi, yes. gitu ya. Ini berdua gimana nih, suka berantem gak Oh, sih? kita Oh, jarang. menyatukan kita adalah uang, jujur. Oh gitu ya Allah, sedih banget. Padahal aku lihat kalian punya kemiripan loh. Jangan gitu dong. Jangan dimirip-miripin. Yang menyatukan kita Mirip adalah gak? Mirip uang. gak? Iya kan? Oh, pada gak berani Uang. ngomong aja. Yang ketiga tadi karir atau anak, pilih anak. Anak gitu, karena menurutku anak itu investasi. Jadi kalau misalnya anak kita bahagia, anak kita mengenali siapa dirinya sendiri, dia tuh kayak kacaku. Kalau anak bahagia dan dia sukses ke depannya, sukses nggak melulu uang, Uang, tapi ya. sukses tuh dia mengerti arti kehidupan. Kalau dia mengerti dan dia mature,
aku juga ikut senang. Dan sukses juga Dan jadi sukses ibu. juga jadi ibu, benar. Anak tuh karya seumur hidup Mila loh. Ya, Rosinta. Keren. Namanya siapa yang pertama? Kirana, Kirana yang kedua. Gayatri. Kira dan Gayatri. Tapi gimana? Aku selalu penasaran sama ibu-ibu yang karirnya masih jalan, anaknya juga terlihat going in a good way. Kalau Mbak Mila sendiri tuh gimana sih ngebagi waktunya? Memang awal-awal itu agak bingung ya, karena misalnya aku berhubungan ngurusin banyak orang Iya, gitu. iya. Kayak dokter kan tiap hari pasien iya, baru. iya, iya. Kamu juga kan Beb, Oh, setiap hari klien, cewek baru. cewek Wah, baru. salah deh, klien baru. Nah, Ini dari itu- tadi loh, bikin retak rumah tangga. Nah, bilang karaoke, Enggak, bercanda bilang, ya, bercanda iya, ya. iya, iya. Terus, Nah, jadi apa namanya? Memang pertama itu harus adaptasi. Yang Ya. pertama cara berkaryanya pasti berbeda. Terus kedua, membuat tim komunikasi harus sangat lancar terhadap keluarga, membangun support system sih. Jadi memang sebelum nikah aku memang memilih suamiku karena memang dia mensupport Ya, duniaku. Jadi aku memang cari yang kalau udah nggak boleh nari, wah itu udah langsung tak putus tuh. Iya, iya. By the way ini Bu Dokter loh. Bu Dokter. Iya, suamiku dokter. Jadi memang dari awal nyari suami yang memang support. Mengerti dan support. Nah, dan memang seluruh keluargaku jadi support sistemku dari Iya, kecil. iya, iya. Nah, kemudian setelah sudah berkeluarga, Udah diobrolin ya. nah gitu. diobrolin dan kita memang punya waktu untuk berkarya, tapi juga tetap mengurus anak. Jadi memang kemana-mana anak aku bawa. Tapi itu malah jadi poin penting. Jadi anaknya ngeliat langsung ya. Yes. Jadi ibunya. memang kayak berkarya ke beberapa luar kota maupun Iya, iya. beberapa Dibawa, negara itu diboyong. tak bawa. Jadi memang secara cost Ya. mungkin Lebih jadi besar. lebih besar. Tapi menurutku waktu nggak akan diulang. 1000 hari pertama itu nggak Tidak akan bisa bisa dibeli seorang ibu ke depannya. Jadi memang ini aku harus effort banget di awal. 2 anak ini effort banget, tapi nanti aku tenang dalam arti ketika nanti dewasa kan dia jadi sama pacarnya, sama Ngerti temennya. dulu ibunya gimana. Yes, yang maksudnya bawain. dalam arti ya udahlah aku udah memberikan yang terbaik gitu. Memang sih nggak Jadi kebayang tips ya banget anak-anak sih ini. nanti gede, tiba-tiba ke rumah datang bawa pacarnya. Iya, sedih. Udah nggak bisa bayangin. Jadi Ya waktunya ampun. di quality. Tapi kalau untuk kayak Mbak Mila, kayak tadi kan sebenarnya dikasih dunianya, jadi dia nyaman ikutin Mbak Mila. Kan ada gak melulu hanya mereka jadi dancer juga ya Yes, gitu. enggak, aku nggak bisa Mbak Mil maksain. gimana nih ngelihatnya untuk wah ternyata dua-duanya ini berbeda nih. Nah. Suka dance tapi ada yang dominannya apa Yang tuh? satu Kerja jadi gimana? penari, yang satu nyetel Screamingnya. musiknya misalnya. Mbak Mila Ternyata sendiri mereka tips nge-tim. hariannya Jadi untuk tim. lihat bakat minatnya atau itu gimana Iya. Mbak? Jadi memang yang pertama kita bebaskan dulu karena anak kan seperti kertas putih. Betul. Nah kemudian kita bimbing dalam arti kamu apa? Mah aku mau gambar. Oke nih siapin. Aku mau apa? Mau main piano. Oke disewain piano. Aku mau nyanyi, disewain mic dan lain-lain. Jadi memang dari kecil aku difasilitasi oleh ibuku dari renang, taekwondo, bahasa Prancis dan lain-lain. Semua aku ikutin lesnya. Kemudian ternyata ada satu bidang yang aku terus mau nge-push di situ. Padahal guruku tuh galak kayak militer. Suka dipukul beneran. Jadi kalau nari balik gini, itu pernah dimasukin ke dalam air. Ya ampun. Terus seledet dalam air kayak gitu. Aduh. Nah itu cara orang tradisi belajar nari tuh kayak gitu. Dan, Iya, iya. Tapi dari situ aku nagih. Dalam arti nagih tuh. Berarti emang passion. Nah passion. Nah untuk menurutku orang tua yang baik adalah orang tua yang membebaskan jati diri anaknya. Jadi dia besok mau jadi sutradara ataupun pianis dan lain-lain itu adalah Dilihatin. bawaan jiwanya dia gitu. Ya kan Mas? Berarti Keren tips-tips banget, dari Mbak keren Mila banget adalah ini ikutin ternyata. semuanya mau Iya, anaknya iya, iya, diikutin, difasilitasi ya. Yes, difasilitasi. Paling penting kalau cuma diikutin nggak difasilitasi kurang Ya. nendang juga tapi Dan kalau difasilitasi. misalnya ngomongin oke nggak ada duit gitu, apapun bisa jadi fasilitas. Jadi Yes. bisa memanfaatkan misalnya dia suka fashion gitu. Iya, iya. Cabutin aja daun, beliin benang, ayo kita bikin baju Iya, iya, kostum iya, iya, kayak iya, gitu. iya, Dapat Jadi memang salam dari Mimi Peri. jadi apa? iya, iya. Ya Jadi ibunya memang harus harus kreatif kreatif, juga, benar. betul. Tipsnya adalah Yep. kreatif Keren. Kalau peran suami, Aha. tiktokannya gimana komunikasinya Oh iya, kan supaya suami dokter, apalagi praktek kan informasi. kebetulan kan suami ada tugas Jakarta ya. Iya, jadi garda Sebelum-sebelumnya, terdepan. Ha. sebelum- Jadi memang sebelumnya? dulu kita selalu Sekota kan? sekota di setiap hari bareng. Iya, ya. Dan dia kadang praktek, kadang bisnis juga, dan juga punya kuliner kan. Jadi memang kita bagi waktu nih, misalnya kamu besok kemana aja? Oke aku mau latihan, nanti ke rumah makan, terus kemudian kamu mau ke RS dan lain-lain gitu. Jadi memang
seminggu itu kita janjian dulu minggu ini kamu mau jadwalnya apa aja. Jadi kita Oh keren. gantian gitu. Jadi Komunikasi yang kalau aku baik lagi take yang nggak boleh bawa anak, nanti dia ikut ke sini terus nungguin di dampingin. sana atau misalnya di rumah atau diajak main Atau dulu. dia punya jadwal praktek ya, berarti Mbak Mila mesti Yes, jangan di jadwal latihan aku. yang sama. Iya, bener Tapi banget. ada asisten rumah tangga nggak? Ada sebenarnya, tapi ini selama pandemi ini 5 bulan ini nggak ada sih. Oh jadi tetap sama Mbak Mila? Berarti Tetap tetap sama makin aku, ribet iya. ya? Memang dan support system kayak misalnya kita sama-sama berdua nggak bisa kita bawain, kita titipin ke rumah Eyang gitu. Eyang tetap di mana-mana Tetap Eyang. nomor 1. Terima kasih mertua. Eyang. Terima kasih, kamu juga ya? Eyang terima kasih Eyang. By the way habis ini Mbak Mila juga aku tuh mau nelfon senior aku nih. Oh iya, oke. Ini emang dokter, dia expert banget di bidang parenting. Jangan kemana, tetap di Dokter Bila. Senang-senang pasti sehat. Pasti sehat. Baik lagi Dokter Bila. Senang-senang pasti sehat. Yeay. Oke, tadi kalau kita udah ngobrol sama Mbak Mila, ternyata seseru itu ya kan? Iya, betul. Maksudnya karirnya oke. Membagi apa perannya namanya, sebagai ya, ibu jadi rumah ibu tangga. juga oke. Aku lihat juga di Instagram anak-anaknya juga Iya. aktif banget ikutan Mbak Mila nyanyi nari. Bahkan dibikin koreo sendiri, bisa pernah perform juga. Nah, Iya. penasaran sebenarnya secara medis itu tuh beneran bisa dibentuk nggak sih sampai sekeren itu, ada teorinya apa enggak? Nah, hari ini aku datangin langsung jauh-jauh dari Filipina nih buat semua healthy friends di rumah. Waduh. Iya kan? Kita akan ngobrol sebentaran parenting, jadi biar tahu juga nih teorinya tuh sebenarnya ada nggak sih? Kita sapa dulu, Mas Ibeng, sapa dong. Sawadikap, apa sih? Enggak ya? Itu Filipina itu Thailand. Thailand ya? Ya, halo dokter Halo Andida. Dokter Andida. Halo, Oke, ini dia. Dok, apa kabar Dok? baik. Baik ya Dok. Baik. Dok, kita saya dan Mas Ibeng nih lagi di studio, kita lagi ngobrolin sama ngomongin parenting nih. Jadi Ya. penasaran sebenarnya kalau kita ngomongin parenting, ngomongin tumbuh kembang anak, sebenarnya gimana sih cara buat nemu kembangin potensi anak tuh, ada nggak sih caranya? Tentu saja ada ya. Cara yang paling efektif mungkin dengan banyak eksplorasi gitu. Ya, jadi anak tuh sebenarnya punya potensi yang banyak sekali gitu. Tidak hanya satu, tapi banyak potensi. Kalau kita baca dari Howard Gardner, itu peneliti dari Harvard, mengatakan bahwa minimal ada 8 kecerdasan yang dimiliki oleh anak. Jadi tidak hanya IQ saja, tapi ada berbagai kecerdasan yang lain. Gitu. Nah, jadi minimal anak punya 8 potensi ini. Dan kalau kita ekspor, artinya kita stimulasi gitu, berbagai kecerdasan ini, maka dari situ kita akan melihat mungkin ada 1, 2, atau bahkan lebih dari 2 bakat ataupun potensi yang lebih menonjol daripada potensi yang lain gitu. Tadi kalau ngomongin 8 Dok, selain IQ, kalau Indonesia kan seringnya yang penting ranking, yang penting naik kelas ranking 1 gitu-gitu kan. Nah, 8-nya ini apa aja Dok misalnya item-itemnya? Nah, itu ada kecerdasan bahasa, ada matematika, ada visual, ada musik, ada fisik, ada natural, lalu ada intrapersonal, pemahaman diri, dan juga ada kecerdasan interpersonal atau bisa dikatakan sosial gitu. Jadi kemampuan kita dealing dengan orang lain ataupun bergaul dengan orang lain gitu. Yang 8-8-nya bisa jadi dimiliki semua atau bisa menonjol salah satu gitu ya dok ya? Kita semua punya 8 itu, minimal 8 itu, ya. Tetapi kalau kita stimulasi pada anak, maka akan kelihatan ada yang menonjol gitu. Misalnya musik gitu. Saya waktu anak saya masih kecil ya, jadi masa yang paling tepat untuk menstimulasi tentunya di masa balita gitu, ketika otak masih berkembang dengan sangat pesat. Nah, saya ajak anak saya nyanyi gitu kan, terus dengerin musik, nari-nari. Dari situ kelihatan bahwa dia tuh seneng banget gitu sama musik. Nah, kalau kita bicara bakat itu maka yang mau kita lihat itu
senangnya dia senang banget dengan bidang itu gitu, ya. Terus dia punya keinginan untuk menguasai bidang itu gitu. Lalu ketika diajari, dia cepat sekali menguasai. Jadi 3 hal itu aja yang kita lihat untuk menentukan bahwa oh anak ini ternyata berbakat di bidang ini gitu. Misalnya di bidang tari. Dan anak udah belajar dari meniru ya dok ya? Ya, dia biasanya bisa melihat dari orang lain terus cepat banget menirukan gitu. Ada anak kan nirukannya lambat, nah dia cepat banget. Nah itu kita lihat potensi dia untuk mempelajari itu cepat gitu. Dok, tadi kalau ngomongnya kita dari balita gitu ya, misalnya dia suka nari, suka gambar, sama suka musik gitu misalnya. Nah, pada saat kita lagi observe itu, mungkin kan dia mesti masih suka semuanya. Ada nggak sih usia-usia tertentu yang kita bisa, oh kayaknya kalau di usia sampai dia udah SMP nih, berarti kayaknya sukanya cuma yang ini doang nih, yang lainnya boleh ditinggalin. Atau apa nih, dari 3 indikator tadi kita punya waktu sampai kapan kita akan observe gitu dok? Sebenarnya itu jadi pertanyaannya kan apa sih yang mau dikembangkan, yang mana duluan mungkin gitu ya pertanyaan. Ya, betul. Sebenarnya nggak ada masalah mana aja yang dikembangkan duluan sepanjang tadi anak tuh seneng banget gitu. Jadi kita bisa memilih 1 atau 2 bakat yang kita mau kembangkan dengan serius gitu. Apapun bakat itu di awal memang menyenangkan ya. Tapi nantinya ketika kita mengembangkan dengan serius, pasti kita akan melewati masa-masa yang berat gitu. Jadi disitulah biasanya orang mundur gitu kan, dipikir oh jangan-jangan nggak berbakat gitu, padahal bukan ya. Padahal memang tantangannya berbeda karena levelnya sudah berbeda. Jadi kalau saya sarankan pilih saja salah satu, lalu kita kembangkan dengan serius dan kita tahu nanti kita pasti akan menghadapi tantangan. Nah itu kita pikirkan cara-cara untuk mengatasi tantangan-tantangan itu gitu. Terkadang memang akhirnya pentoknya di orang tua dok, biaya biasa, lesnya biayanya mahal, pendukungnya. Iya benar-benar dok. Ya ada yang murah aja renang gitu. Padahal anaknya nggak suka renang misalnya, kan agak susah juga ya. Nah itu juga perlu dipikirkan semua, jadi tidak hanya bakat anak, tapi juga situasi keluarga gitu. Betul. Seperti Mas Ibeng katakan, secara finansial, secara komitmen waktu, nah semua dipikirkan. Tapi kalau kita kembangkan bakat anak kita, maka kita juga secara tidak langsung sudah mengajarkan resiliensi gitu. Karena mengembangkan bakat itu pasti akan ketemu tantangan-tantangan yang luar biasa. Jadi kalau kita bisa stick terus gitu, anak kita akan menjadi anak yang tangguh gitu. Dia sudah terbiasa menghadapi tantangan, lalu mengatasi tantangan itu, menghadapi tantangan yang lebih besar, bisa mengatasi lagi. Tentunya kita semua pengen kan punya anak yang tangguh gitu kan. Tapi kalau kalau di teori parenting gitu ya, kan akhirnya kita tadi mentok di budget misalnya, sebenarnya yang seharusnya ditumbuh kembang tuh kita benar-benar support anak mati-matian nyari duit buat disupport bakatnya, atau ada kondisi kita harusnya bilang juga nih kalau bakat kamu itu ternyata budget dari mama papa nggak cukup nih. Itu sebenarnya kalau di dunia parenting yang mana yang harusnya kita lakukan? Kita tetap kasih tahu realita kalau kita mungkin nggak bisa sanggup support, atau sebenarnya kita tetap harus support nih gitu dok? Ya, kalau saya bertemu dengan banyak orang tua yang mengembangkan bakat anaknya gitu ya, kayaknya nggak ada gitu yang bilang bahwa orang tua tidak mensupport karena biaya gitu. Jadi ketika kita sudah punya komitmen, maka kita akan menemukan berbagai cara. Seperti misalnya ya, gitu ya, dok, ya? Iya, seperti misalnya saya menemukan orang tua yang anaknya berbakat sekali tenis gitu kan. Tapi mereka dari keluarga yang sangat sederhana. Lalu saya tanya, terus gimana ini? Ini kan butuh biaya juga untuk pertandingan ke luar kota gitu kan. Dia bilang, ya kami tidur di masjid. Dia bilang gitu. Luar biasa kan. Jadi kalau sudah ada komitmen pasti ada jalan gitu. Ya benar. Dan bahkan ada juga guru-guru yang melihat bahwa anak-anak itu punya komitmen yang tinggi dan keluarganya juga mensupport, maka ada juga guru-guru yang menggratiskan les, misalnya kayak gitu.
Iya, iya. Berarti nggak ada alasan Ini untuk intinya adalah nggak akhirnya support, ya. Komitmen akhirnya jadi prioritasnya jadi kebentuk Iya, iya, akhirnya iya. gitu ya. As a team di keluarga juga jadi penting. Terus terang saya dulu juga waktu Jual. mengembangkan bakat anak ya, keluarga kami kan juga masih pas-pasan gitu, kami masih muda. Gitu. Betul. Ya. Nah, waktu itu saya yang ngurus belanja keluarga kan ya. Jadi kami waktu itu tinggal di Australia, terus tinggal di Amerika gitu. Jadi untuk makanan itu saya benar-benar cari yang makanan yang musim gitu. Misalnya sayur yang musim apa, buah yang musim apa, dan itu kan murah sekali kalau musiman gitu. Jadi kita nggak rewel soal makanan. Jadi itu ngirit banget di situ gitu. Ya bahkan kalau saya dulu pakaian aja saya belinya pasti yang diskon gitu. Karena memang prioritas adalah untuk mengembangkan bakat anak dan itu nggak mahal gitu. Waktu itu $150 sejam gitu, 45 menit. Kan itu Kalau di Indonesia nggak harus nunggu musim, Dok. Sayur yang ada terus ya minimal kemangi, Dok. Ada terus. Nggak harus nunggu musim. daun kelor, Terus bisa, Dok. Benar-benar. Intinya adalah di komitmen. Betul. Dok, aku mau nanya lagi nih. Banyak juga akhirnya kita ketemu orang tua yang suka nanya sebenarnya plastisitas otak tuh kalau berhubungan tumbuh kembang tuh yang gimana sih plastisitas otak itu, Dok? Ya, plastisitas otak itu adalah kemampuan otak untuk berubah. Tergantung dari apa yang dialami gitu. Nah, apa yang kita alami itu atau apapun yang dialami anak itu tidak hanya apa yang kita kerjakan, tapi juga apa yang dia pikirkan dan apa yang dia rasakan. Jadi emosi apa yang dia rasakan. Jadi kalau dulu saya belajar ya, waktu saya kuliah, belum lama ya, baru 3 dekade yang lalu gitu. Wow, kita beda sedikit usianya kalau gitu, Dok. Ya, dikatakan bahwa otak itu ketika lahir sel-selnya udah nggak bisa tumbuh lagi, sel-sel otak ya, neuron nggak bisa tumbuh lagi gitu. Terus yang bisa berkembang adalah sinapsnya, sambungan antar sel otak. Tapi itu pun usia 2 tahun sudah fix gitu. Ya. Nah, ternyata teori terbaru mengatakan bukan demikian gitu, bahwa otak itu masih sangat dinamis gitu. Bahkan sel-sel baru itu masih bisa tumbuh walaupun sedikit gitu ya. Tapi masih bisa gitu, bahkan sampai akhir hayat gitu. Terus otak itu ternyata senantiasa berubah, gitu. Tidak, yang namanya IQ itu juga tidak fix begitu saja gitu. Jadi sangat diperlukan peran lingkungan untuk membentuk otak anak gitu. Dan perubahan otak anak ini tidak justru terjadi paling cepat di usia dini gitu. Ketika anak sudah remaja, maka perubahannya itu menjadi lebih lambat gitulah. Jadi kalau kita lihat, kenapa anak-anak balita itu kalau menerima sesuatu, belajar sesuatu itu kan kayak spon gitu, cepet banget. Lebih cepat ya. Nah, Ya. itu yang menunjukkan bahwa plastisitas ataupun kemampuan otak berubah itu sangat cepat. Jadi kalau ibaratnya tombol lampu itu dia on terus gitu. Oke. Kalau gitu usia optimal untuk akhirnya kita memberikan sebuah insight atau kasih skill buat anak tuh range-nya biar bisa nyerapai, bisa efektif dan maksimal di sampai usia berapa, Dok? Kalau berhubungan plastisitas yang kayak kalau makin usia kan makin mundur gitu ya, walaupun mungkin masih, tetapi berarti ada efektif ideal usianya nggak? Ya, jadi yang namanya skill gitu, itu ataupun kita bicara tentang tahapan perkembangan otak gitu ya. Nah, ketika lahir lalu ada hal-hal yang harus kita stimulasi karena saat itu adalah otak anak itu sudah siap untuk dikembangkan. Misalnya tadi yang kecerdasan yang 8 itu sebenarnya sudah siap ketika anak lahir itu siap distimulasi gitu. Dan saat yang paling tepat adalah usia dini. Kenapa? Karena disitulah kesempatan kita untuk membangun fondasi. Yang namanya skill itu dimulai dari bawah dulu, fondasi dulu. Kalau fondasi itu kuat, maka kita bisa menambahkan skill yang makin tinggi, makin tinggi. Contohnya aja kalau kita bicara tentang higher order thinking, itu kan
baru-baru ini sedang hot gitu ya. Lagi happening ya, Dok. Sedang hot gitu ya. Nah. Ya, jadi kita tidak ingin anak kita sekedar cuma bisa menghafal, tapi dia bisa menganalisa. Ini yang namanya pola pikir yang jauh lebih tinggi, higher order thinking gitu. Bahkan kita bisa mencipta sesuatu gitu, kreatif gitu. Nah, ini semua perlu dibangun dari bawah gitu. Dari bawah. Jadi anak jangan langsung diajari calistung, tapi anak perlu diajak bicara terus gitu. Kita harus cerewet jadi orang tua. Jadi anak tuh punya kosakata yang banyak dulu, terus karena dibacakan, diajak cerita, baru setelah dia tertarik, disitulah saat yang tepat untuk mengajarkan calistung gitu. Jadi tahapannya ini penting banget nih. Ya, betul. Kalau untuk ilmu pelengkapnya, Dok, katakan dengan metode tadi ya, kita menemukan potensi anak dengan juga mengajak dia coba hobi yang ini, yang kemampuan bakat-bakat yang ini gitu, mensupportnya. Mungkin nggak kayak ada mungkin tes darah, psikotesnya, pendukung untuk secara ilmiahnya mungkin kayak tes sidik jari atau tes potensi akademiknya yang gitu-gitu ya? Iya, gitu-gitunya ada nggak sih, Dok? Iya, saya lihat itu banyak di pasaran, tapi terus terang kalau saya itu merasa bahwa yang paling tepat sebenarnya adalah orang tua untuk menemukan bakat anak. Karena kan kita yang spend time sama anak setiap hari gitu ya, kita yang lihat. Dan yang tadi saya sebutkan 8 kecerdasan itu tuh jangan ditunggu untuk berkembang. Justru kita secara aktif mengembangkan yang 8 itu gitu. Karena semua itu bisa tumbuh dan semua itu perlu untuk hidup kita gitu. Siapa yang nggak perlu musik? Siapa yang nggak perlu memahami diri sendiri? Ini yang paling penting nih gitu. Siapa yang tidak perlu memahami tentang alam? Itu kan tentang lingkungan kita. Kita nanti ngajari recycle dan lain-lain itu. Jadi 8 ini itu tidak susah, tidak perlu biaya untuk mengembangkannya. Yang penting apa? Yang penting kita mengembangkannya itu secara 3K gitu. Ya, 3K itu ada komitmen, lalu konsisten, dan continue ataupun berkelanjutan. Ya. Dok, ya. Mengembangkan 8 itu setiap hari. Nah, berarti kan intinya sebenarnya adalah cara stimulasi yang tepat kembali kepada orang tua. Pertanyaan terakhir sebelum kita ke pertanyaan netizen, gimana cara stimulasi untuk akhirnya orang tua yang no have time untuk 24 jam sama anak, working mom let's say, atau mungkin orang tuanya kerja di luar kota mungkin, apakah ada cara-cara khusus yang bisa mengoptimalkan hal tersebut dengan mereka yang nggak punya waktu gitu? Ya, yang pertama, ingat bahwa tanggung jawab membesarkan anak itu ada di tangan orang tua. Ini penting sekali diingat. Gitu. Nah, lalu dalam day to day-nya, dalam keseharian, itu orang tua tidak perlu 24 jam bersama anak gitu. Yang jelas kan anak pasti bersama seseorang ya. Betul. Kan kita tidak membiarkan anak kita besar sendiri gitu kan. Pasti ada yang membantu. Nah, jadi orang tua perlu memiliki skill untuk mendelegasikan. Jadi ingat tadi tanggung jawab ada di orang tua. Jadi orang tualah yang perlu mencari ilmu bahwa misalnya tadi 8 mengembangkan 8 ini. Jadi kalau misalnya yang di rumah itu adalah babysitter ataupun nenek kakek, ya mungkin diikutkan seminar atau apapun itu gitu, mencari cara ya supaya anak ini tidak terbengkalai karena ini anak tambah besar terus. Betul. Tidak bisa balik lagi usianya dan sayang sekali kalau masa 5 tahun pertama itu dilewatkan, itu kita benar-benar membuang masa emas ya. Sangat kerugiannya itu sangat luar biasa lah. Iya, betul sekali. Iya. Oke, Dok, sekarang ke pertanyaan. Saya juga ingin menambahkan satu lagi ya. Iya. Sorry, gimana Dok, satu lagi? Iya, boleh Dok. Kata Nobel Prize winner James Heckman, peraih Nobel Ekonomi, dia mengatakan bahwa kalau kita investasi $1 saja di usia dini, maka kita akan mendapatkan keuntungan yang jauh lebih besar, sekitar $7 gitu, ketika anak menjadi remaja nanti. Kenapa? Karena selain potensinya juga berkembang, anak juga
lebih rendah kecenderungan untuk mengalami ataupun melakukan hal-hal yang negatif. Oke. Seperti misalnya kecanduan dan lain-lain. Setuju banget, Dok. Sekarang kita ke pertanyaan netizen. Ada beberapa pertanyaan dari Healthy Friends. Akan dibacakan. Yang pertama, halo Dok, Mas Ibeng. Anak saya mulai takut untuk bermain di lingkungan rumah. Karena ada anak tetangga yang suka menjahilinya. Bagaimana respon yang tepat untuk kami sebagai orang tuanya agar dia tetap bisa bersosialisasi dengan lingkungannya dan anak dapat merespon bully dengan tepat pula. Terima kasih, Dok. Nah, kita perlu bantu anak kita supaya dia bisa stand up untuk dirinya gitu ya. Dia untuk pergi dari situasi yang tidak menyenangkan. Setelah itu kita ajari juga dia skill untuk mencari pertolongan gitu. Jadi katakan bahwa nggak apa-apa untuk mencari pertolongan gitu. Jangan takut untuk mencari pertolongan. Kalau ataupun walaupun kamu diancam gitu, kamu tetap harus bisa yang ada di sekitar situ gitu. Salah satu lagi skill yang perlu diajarkan adalah bagaimana mengenali perasaan anak gitu. Ya, ketika dia tidak nyaman, itu paling bagus kalau dia sudah merasa tidak nyaman sehingga dia bisa segera mengambil tindakan gitu. Nah, ini kalau di kecerdasan tadi itu bagian terbesarnya ya, kecerdasan intrapersonal, pemahaman diri, bagian terbesarnya adalah mengenali, memahami dan sampai bisa lola emosi gitu. Oke. Thank you banget, Dokter. Waduh. Jelas banget semuanya. Keren. Intinya Ya. dari 8 tadi skill basic, udah gitu kuncinya balik lagi ke konsekuensi, konsisten, komit, dan juga balik lagi guru yang terbaik tuh emang orang tua balik-balik lagi. Jadi orang tua yang harusnya harus wise ya, Dok ya. Untuknya kalaupun nggak bisa namanya anak 24 jam, berarti delegate-nya ke orang yang tepat juga untuk akhirnya masa perkembangan yang emas ini tidak bisa jadi terlewat. Betul. Thank you sekali, Terima Dokter. kasih, Dokter. Sehat selalu, Dok. Terus di sana. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di Ya. lain kesempatan. Ditunggu undangannya, Dok, ke Filipina. Salam buat keluarga semua di Filipina, Dokter. Dah. Terima kasih, Dok. Healthy Friends. Yes, Habis ini kita masih balik lagi. Pasti. Jadi tetap tidak terbilang. senang-senang pasti sehat. Oke, baik lagi Dokter bilang. Senang-senang pasti sehat. Ini episode yang melegakan. Jadi paling nggak walaupun gue belum punya anak, belum nikah juga, tapi gue udah punya pencapaian yang sangat kompleks untuk nanti punya anak-anak yang oke banget. Mas Ibeng mau nambah anak nggak abis denger ginian? Ya kalau mau lah. Nambah tuh mau. Nambah tuh mau ya? Iya, biayanya yang nggak mau. Ya kita doakan semoga nanti nambah anak biayanya ditanggung negara ya. Amin. Amin. By the way buat Healthy Friends yang masih mau detail ngomongin parenting, ini Dr. Andit nih aku kasih info nih, ternyata Dr. Andit itu adalah founder dari Resourceful Parenting Indonesia. Udah gitu juga punya daycare, KB, TK, Rumah Pintar Indonesia, dan pendiri PAUD juga nih, Sakabo Karo di Sumatera Utara. Nanti ada beberapa info juga akan kita tulis, ada websitenya juga atau mungkin ada email juga karena beliau ini prakteknya di Filipina. Jadi biasanya kalau di Indonesia bisa online. Di Jakarta ada komunitasnya, cuman itu harus dalam bentuk appointment dengan tim dari dokternya. Thank you Healthy Friends, semoga manfaatnya berguna, infonya berguna ya. Terima kasih Dokter Yusri. Kita ada di segmen terakhir nih. Yes. Jadi Belum dong. Oh iya, Main belum batas ya? fakta dulu. Lu selama ada suster nggak konsen lu. Gimana sih? kita main games dulu. Main games dulu dong. Silakan duduk lagi. Mitos fakta ya. Oke. Kita akan masuk ke games mitos atau fakta. Yeay. Jadi Mbak Mila silakan jawab ya. Ini pertanyaan atau pernyataan dari aku itu menurutmu mitos atau fakta? Oke. Oke. Yang pertama, kreatif itu genetik. Mitos atau fakta? Fakta. Fakta. Menurutmu? Kita kau nih loh. Tapi- Kamu ditanyain loh. Oh iya. Tapi
Apa? Enggak ya, enggak boleh nambah ya? Gak boleh, gak boleh. Oh, enggak boleh. Boleh. Ya udah. Fakta, kalau Apa ya? menurut Fakta. suster aku, Mitos atau fakta? Fakta. Fakta. Ikut-ikut aja. Oke. Coba cek Menurut- dok. Jadi mitos atau fakta, kreativitas itu adalah sebenarnya mitos. Jadi semua orang tuh sebenarnya bisa kreatif, Kreatif. ya. Tergantung dari ya tadi gimana caranya dia mau disupport, difasilitasi, dia didukung dari lingkungan, itu yang akan membedakan satu orang kreatif yang lainnya. Dan, tapi semua orang tuh biasanya kreatif. Bagian dari Gitu. support lingkungan ya. Betul. Ketika lingkungannya bapaknya kreatif kayak gini kan. Oh gitu. Belum Baik. tentu anaknya kreatif. Ya itu Iya, intinya. Itu intinya. Lanjut. Mitos atau fakta berikutnya, kecerdasan intelektual dapat berubah-ubah. Mitos atau fakta Mbak Mila? Fakta. Fakta. Kecerdasan intelektual dapat berubah. Fakta. Apa? Fakta. Fakta. Betul, tepuk tangan. Itu fakta karena kan berhubungan sama growth age. Jadi ya masa usia berubah-ubah itu akan mempengaruhi sekali. Baik lagi lingkungan juga bisa pengaruh. Tadi dari motorik sensoriknya distimulasi atau Dirangsang. enggak. Nah, itu juga semua pasti akan pengaruh. Jadi fakta. Oke. Dan memang dengan menari Uh-huh. itu bisa mengasah motorik maupun intelektual anak. Makanya kalau pengen nari datang ke Mila Artisco. Hey, Itu contoh iklan di program ini ya. Healthy Friends. Ayo iklan, ayo sponsor masuk. Pasien-pasien aku aja kalau lagi diet aku suruh nari di Mila Iya. Art Dance School. Besok aku Jadi, iya mau ikutan ah. Ikut. Coba goyang dulu gimana goyangnya? Tak kasih kendangnya bang. Emang ada. Udah janjian. Maju. By the way, Mundur gitu. kapan nah tuh. Nah, tuh. Baru Nah, bilang tuh. udah keluar. Nanti kita Abang coba ya. gendang. Mau nari apa aja deh, mau hip hop, mau jaipong, mau semuanya. Semuanya ada. Ada. Ada ya. Sensorik motoriknya juga pasti harus dilatih. Iya. Oke. Ih, keren deh. Terima kasih Mbak Mila, terima kasih Sama-sama. Dr. Yusri, terima Sama-sama. kasih. Ternyata Mas parenting tuh Yosep. menyenangkan ya, maksudnya nggak Menyenangkan. dibikin berat. Mbak Mila aja karir Iya. jalan, parentingnya juga bagus. Oke, Ayo Mbak. nambah anak semuanya. Ayo bikinnya. Intinya pokoknya ibu senang, anak senang. Ibu senang, anak sehat, semuanya senang. Senang. Yuk kita. Keren. Aku mau ngajak Mbak Mila kolaborasi. Apa nih? Boleh, Aku nyanyi, Mbak Mila nari ya. Boleh banget, ayo. Jadi ini nggak ada persiapan Loyalty Friends, kita mau lihat seperti apa tarian mendadak dari Mbak Mila. Tadinya udah ada lagu kan. Mas cuman Ibeng. request. Mas Ibeng nari juga, Dek Kiki juga nari. Ya, Aku nanti. nyanyi. Terima kasih untuk Healthy Friends yang sudah menyimak episode ini. Semoga nambah ilmunya, semoga nambah wawasannya. Terus tonton Dokter Bilang setiap hari Kamis jam 8 malam. Like, komen, dan juga subscribe. Kasih saran siapapun, siapa narasumber yang pengen dihadirkan, bintang tamu yang pengen dihadirkan, pokoknya kasih saran ke kita ya. Terima kasih Mbak Mila. Sama-sama Mas Ibeng. Sukses Sama-sama, buat Dr. Yusri. sekolahnya. Siap. Salam buat putrinya, Kiki Gayatri juga. dan Kirana. Kirana, iya. Tuh. Sukses selalu. Kita ketemu lagi Healthy Friends. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Kita nari nih. Ya. Mau Gimana? ikutin langsung? Ya boleh. Gimana? Ya, aku di depan. Ya. Kamu di sini, Beb. Oh, di Iya, sini. sini. Buka album biru penuh debu Puter kiri. Puter kiri. Oh, ya. Ku pandangi Gendong. semua gambar ini kecil bersih belum ternoda. Yo, ini. Pikirku pun melayang Satu lagi. dahulu penuh Putar. kasih Kena. teringat semua cerita orang Ini nih. tentang riwayatku. Kata mereka diriku selalu dimanja. Kata mereka diriku
tangan halus dan suci. Biar kayak gerak dan lagu ya. Telah mengangkat tubuh ini. Tangisan nakal dari bibirku takkan jadi deritanya. Pikirku pun melayang dahulu penuh kasih. Teringat semua cerita